Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di tangan gue sekarang ada satu buah CCTV sama micro SD ya. Ini bukan konten sponsor teman-teman ya. Jadi karena sekarang sudah masuk bulan Ramadan teman-teman ya, dan juga nanti rencana Lebaran itu ada mudik juga. Lalu gue inget kalau rumah orang tua gue tuh belum ada CCTV-nya teman-teman ya. Kalau rumah gue kan udah ada CCTV-nya tuh yang Hikvision, yang baby cam yang dulu pernah gue review teman-teman ya. Tadinya gue mau beli itu lagi tuh buat rumah orang tua gue, tapi tak kenapa gue rada susah nyarinya. Lalu akhirnya gue menemukan ini nih, si Tapo, TP-Link Tapo C200 ya. Ini CCTV yang nggak ribet, cuman colok listrik, connect ke WiFi, masukin micro SD, udah siap pakai gitu teman-teman ya. Oke, ini harganya murah banget teman-teman, 320.000 ya. Kalau nggak salah yang Hikvision yang gue itu hampir 400 ribuan lebih kalau nggak salah ya, apa lebih gue lupa juga. Yang ini ada di 320.000. Tadinya gue mau beli versi yang di bawah ini, jadi ada versi Tapo C100, Tapo C200 kayak gini, ada juga Tapo C310 atau berapa gue lupa ya. Tadinya gue beli yang C100 itu harganya 200 ribuan teman-teman ya. Tapi untuk yang C100 itu dia muternya itu nggak otomatis teman-teman. Jadi kalau mau dibelokin kanan kiri harus manual pakai tangan. Nah gue pengen yang bisa dimuterin dari HP gitu. Jadi kayak ada aplikasinya, kita bisa gerakin kiri kanan kayak gitunya bisa via remote di aplikasi gitu ya. Dan akhirnya gue milih si Tapo C200 ini di harga 320 ribuan teman-teman ya. Ini gue beli sama micro SD 32 GB ya. Tapi gue ngasih tips ke teman-teman ya, kalau kalian beli ini ya, di situ memang ada opsi pilihan bundling teman-teman sama micro SD 32, sama 64 atau sama 128. Maksimalnya ini sampai 128 GB ya. Tapi kalau kalian pesan yang bundling sama micro SD itu jadi lebih mahal teman-teman ya. Kayak ini harga 320.000. Tapi kalau kalian pilih bundling sama yang micro SD 32 kayak gini percis, itu jadi 420.000 gitu ya. Nah, gue lebih saranin teman-teman beli ininya aja gitu, beli si CCTV-nya aja, terus micro SD-nya lu cari di etalase di tokonya. Si tokonya juga jual dan harganya murah di 59.000 ya. Jadi kalau lu beli paketan ini bundling langsung itu jadi 420.000, tapi kalau lu beli ini dimasukin keranjang, ini dimasukin keranjang ya, di satu toko yang sama juga itu jadi lebih murah gitu teman-teman. Gue juga nggak ngerti kenapa harganya tidak disamain gitu kayak harga satuannya gitu. Malah kalau ketika kita bandingin itu malah jadi lebih mahal. Gue juga kagak ngerti gitu ya teman-teman ya. Oke, dan gue salah lama-lama ya, ini langsung kita buka aja, kita unboxing karena ini baru datang juga. Gue pengen tahu juga kualitasnya bagaimana sih CCTV dari TP-Link ini teman-teman. Oke, kita akan unboxing di sini ya. BTW ini gue belinya bareng ini juga nih sama kabelan, tapi nggak gue kontenin yang itu, kita kontenin yang ini aja ya. Oke, mungkin ada yang nanya, bang ini micro SD-nya harga murah, mungkin palsu kali atau apa? Enggak teman-teman, ini resmi kok, barangnya bagus ya, dan ini memang garansi resmi dari Datascript ya. Oke, setahu gue SanDisk itu ada yang megang dari Datascript, ada yang dari Astrindo teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita balik ke CCTV-nya ya, ini kita pasang nanti. Oke, Tapo Smart Secure Easy Pentil Home Security Wi-Fi Camera ya. Oke, bentukannya kayak gini, mirip seperti Hikvision yang punya gue ya, dia bisa muter kiri kanan. Gue belum tahu letak masukin micro SD di mana, tapi biasanya ada di bawah sininya ya. Nanti kita lihat aja ya. Motion detection, night vision, 1080p, micro SD slot ya. Oke. Setidaknya ketika gue beli ini tuh ya nanti pada saat lebaran misalkan mudik gitu ya, kita bisa pantau dari jauh gitu. Oke, kita buka aja. Ini dusnya rada penyek, gue nggak masalah sih, yang penting dalamnya ya. Oke, isinya ada, ini ada stiker ya buat kalian kalau mau masang ini di langit-langit dinding atau di tembok gitu, biar lubangnya presisi gitu ya. Ini ada user manualnya juga, kayak cara masangnya tuh ya, pakai bor tuh, pakai visor tuh udah ya, ada di sini pokoknya ya. Ada manual, lalu ada adaptor ya. Di sini gue nggak tahu nih adaptornya panjangnya berapa. Jelas panjang sih, di sini di keterangannya nggak ya. Oke,
tidak ada sih ya kabelnya panjang berapa, kagak ditulis, tapi ini panjang banget harusnya ya 2 meter 3 meter mungkin ya, saya ingat gua 3 lebih deh ya, pokoknya panjang. Oke. Dan di sini ada alas bawah beserta baut dan visernya dan langsung CCTV-nya ya. Oke. Simple. Jadi ini nggak pakai kabelan teman-teman, pakai wifi. Nanti tinggal colokin begini, ini ke dinding, terus nanti masukinnya tinggal dipasang begini terus puter tuh, sampai krek gitu. Nah udah deh nempel gitu ya. Oke, dia bisa muter 360 derajat. Oke, nanti kita lihat aja, gua nggak mau putar manual lah ya. Terus ini di atas, nah ini buat masukin si micro SD nya ya. Oke, ini gua buka micro SD nya dulu sekalian ya teman-teman ya, gua bikin video konten ini sekalian nyala, sekalian testing gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa gue bisa klaim gitu pakai video ini teman-teman. Tuh gitu guys, bikin konten sekalian video unboxing. Oke, ini micro SD nya. Nanti gue harus baca manual dulu sih sebenarnya ya. Lah ini kenapa nggak mau kebuka sih, ampun. Ini udah kebuka cuman nggak bisa gue raih gitu. Nah plastiknya gitu tuh biar kebuka. Terus itu dimasukin deh si micro USB nya. Micro SD. Terus ini sebelahnya ada tombol reset ya, kalau mau di reset. Nah gue sih ngerasa pakai 32 GB juga cukup teman-teman ya. Yang penting ada koneksi internet gitu. Oke, atau ini gini dulu deh ya. Oke, yang penting nyala dulu teman-teman ya. Tuh kabelnya benar-benar panjang banget nih. Panjang pokoknya. Oke, ada lampu warna merah ya. Nah, ini saya pelajari dulu setup. Ya, setahu gue kita bisa langsung download aja teman-teman si aplikasinya di Play Store atau enggak di App Store ya teman-teman ya. Cari aja Tapo, coba Tapo kamera TP-Link. Nah langsung TP-Link Tapo install. Kita tungguin aja. Nah dia tuh kayak masih nyari-nyari gitu tuh. Connect-nya soalnya harus via si aplikasi ini teman-teman. Nah ini dia lagi ngecek and recheck ya, kayak dia masih pokoknya menyesuaikan sama lokasinya. Biasanya dia akan muter dulu 360 derajat ya. Ini sama seperti yang Hikvision yang waktu kemarin gua review, nggak kemarin sih, setahun atau 2 tahun lalu gitu ya. Oke. Intinya suruh download aplikasinya, terus di power, lalu setup gitu ya. Ini tumben kenapa saya downloadnya lama ya. Kalau misalnya lama ini kalian bisa skip sampai si downloadannya udah kelar, atau enggak udah gue skip langsung aja lah ya. Oke, udah kelar nih kita downloadnya ya. Langsung kita buka aja aplikasinya ya. Harusnya tadi sih sebelum gue bikin konten ini gue download dulu ya. Habis itu melanjutkan. Nah di sini kita boleh daftar dulu aja si akun TP-Link-nya teman-teman ya. Kalau misalkan udah punya bisa login, kalau belum daftar dulu ya. Ini gue mau daftar dulu. Nah, kalau udah daftar, ini tinggal pencet plus. Nah, lalu pilih nih, kalian pakai CCTV yang tipe apa? Tapo C100 ke C200 atau apa ya? Ini tinggal pilih. Nah, kita kan pakai yang C200 nih, langsung deh C200 ya. Nyalakan dan periksa LED ya. Oke. Colokan perangkat tapo. Oke, ini kita harus lepas dulu, teman-teman ya. Lalu kita colokin lagi. Lalu tunggu kisaran 30 detik ya. Oke. Colokan perangkat tapo dan tunggu sekitar 30 detik hingga LED berkedip merah dan hijau. Dekatkan ponsel atau tablet Anda dengan perangkat tapo. Nah, nih udah hijau ya. Kalau udah pencet lanjut. Oke. Saat aplikasi digunakan.
Oke, nah ini udah merah hijau ya. Nah, kita pilih si Tapo Cam. Nah, tinggal nungguin aja. Ini lebih gampang teman-teman ya. Kalau yang si apa namanya? Si Hikvision itu harus diinin teman-teman. Harus apa namanya? Harus di-scan. Oke, ini gue masukin wifi-nya dulu ya. Nah, kalau udah connect, ini bisa diganti namanya ya. Jadi pakai CCTV rumah. Tuh, lanjut. Kita taruh di garasi deh ya. Lanjut. Nah. Oke, menyelesaikan. Oke. Lewati aja dah ini layanan Cloud Tapo Care. Di skip juga nggak apa-apa, mengerti, perbarui, mungkin nanti mengerti, pokoknya kalau udah gini udah nih. Oke, intronya banyak ya. Kartu micro SD diidentifikasi tuh ya, udah kebaca ya, inisialisasi. Nah, kalau micro SD-nya udah selesai diinisialisasi ya, nanti ada notif seperti ini. Kita klik OK aja ya. Ini mikrofon kamera boleh dikecilin dulu kalau misalkan kalian mau kecilin ya. Oke. Mau mutar tinggal gerakin kiri kanan kayak gini nih. Tuh, ini dia bisa langsung mutar teman-teman ya. Tapi memang kalau gue lihat ada delay ya. Ini kayaknya tergantung koneksi internet. Oke, walaupun delay juga kagak ngapa, yang penting gambarnya di sini sudah jernih ya. Oke, di sini gue mau ngejelasin fitur-fitur yang ada di aplikasinya ya. Oke, dari tadi kalau gue lihat ini emang entah kenapa delay ya teman-teman ya. Oke, tapi nggak masalah lah, yang penting nanti kalau ada pergerakan itu bisa kerekam ya. Di sini kita bisa bicara tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian naruh CCTV ini misalkan di beda tempat gitu, atau misalkan kalian naruh di rumah lalu kalian di luar nih mau ngobrol ke orang rumah, itu bisa. Gue sih biasanya pakai mode yang bicara ini tuh kalau misalkan ada paket nih tapi gue lagi ada di luar rumah, lalu gue bilang ke kurir, bang lempar aja paketnya. Nah kayak gitu tuh gue biasanya pakai menu yang si mikrofon ini. Kalau untuk geser dan miringkan ini ya udah untuk geser kiri kanan aja teman-teman tuh ya. Oke, oke. Kalau gue pencet bawah, sebenarnya di sininya sih cukup respon teman-teman ya. Tapi di si aplikasinya entah kenapa sedikit delay gitu, tapi tidak apa-apa ya. Oke, nah di sini ada patroli horizontal dan patroli vertikal ya. Jadi kalau kita klik ya udah nanti dia bisa muter otomatis tuh ya. Kalau misalkan mau dibikin muter otomatis gitu, tapi kalau misalkan nggak mau ya udah kita pencet kanan aja. Ini mah biar nggak pegel. Kalau kita pencet kanan terus kan dia muter terus tuh. Kalau nggak mau pegel, pencet yang patroli yang horizontal atau vertikal ya. Oke. Ini kalau misalkan mau nandain posisi ya. Di sini kita bisa ngambil foto juga nih ya. Kalau mau ambil foto pencet ini, ambil video pencet yang video. Ini untuk audionya ya, mikrofon kamera. Ini untuk fitur yang tadi tuh yang bicara ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang luar ngomong, lalu kalian pengen ngedengar, ya gedein aja sih volume mikrofon kamera. Jadi misalkan kayak gue, woi, nanti di sini juga kedengeran gitu. Woi-nya kayak gitu teman-teman ya. Oke. Terus ini di kanan ada mode privasi teman-teman ya. Ini sesuai namanya aja ya, privasi. Jadi kalau misalkan ini nih, ini kan gue lagi di record nih sama ini nih, lagi ada gambarnya. Nah kalau misalkan kalian kagak mau record ya udah pencet aja. Nanti dia kagak ngerekam gitu, jadi nonaktif. Misalkan kalian lagi ada di rumah gini nih, terus kagak mau kelihatan CCTV nih sama orang-orang, ya udah matiin aja. Misalkan ini si CCTV-nya dipakai oleh lu sama siapa gitu ya, atau lagi ada apa gitu kagak mau dinyalain aja, mungkin lagi ada momen penting gitu atau momen urgent yang kayak ini nggak boleh nyala nih CCTV, harus dimatiin dulu, boleh pencet yang mode privasi gitulah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada pemutaran memori ya, pemutaran dan memori. Nah ini yang hasil udah di record teman-teman ya. Oke, nah ini yang hari ini ya 2132 tadi tuh. Ini soalnya gue memang baru tadi tuh ya.
di 8 menit yang lalu. Pokoknya kalau ada warna oranye itu nanti dia bakal nge-record otomatis. Pokoknya setiap ada pergerakan di depan si CCTV-nya dia bakalan nge-record ya. Nah ini penyimpanannya yang udah di save gitu. Tadi kan kita ngefoto tuh, bakal ke save di sini tuh. Oke, nah selanjutnya ada alarm nih. Alarm ya kalau misalkan mau nyalain bisa dinyalain, kalau mau matiin bisa dimatiin. Oh. Tapi kalau misalkan mau nyalain alarm, deteksi harus diaktifkan ya. Oh. Jadi di sini ada deteksi AI, ada deteksi gerakan ya, alarm kamera. Tuh, ini bisa dinyalain nih. Ini bakal kepake nanti kalau misalkan mudik, kalau misalkan malam-malam bisa dinyalain. Oh, ya. Sensitivitasnya bisa normal, bisa tinggi tuh. Zona aktivitasnya ini bisa kita tentuin, misalkan cuman segini doang, segini nih yang di pintu aja, atau mau semuanya, itu juga bisa ya, tergantung kalian maunya bagaimana ya. Nah, kalau udah boleh back, lalu alarm kamera boleh dinyalain. Tuh. Dia langsung bunyi karena gue ada di depannya gitu. Matiin aja lah, berisik ya. Dan tadi ada opsi pilihan juga ya, misalkan suara alarmnya mau sirine atau nada itu bisa dipilih teman-teman ya. Udah bang, iya. Ya, pokoknya yang penting sudah berfungsi ya. Kalau kalian beli ini di 320 ribuan sama micro SD tadi jadi berapa tuh? 60, 380, 390 gitu ya. Udah bisa dipakai buat ngejaga rumah kalian. Kalau misalkan kalian mudik ya, dan di sini juga bisa diaktifin gitu pelacakan geraknya. Kalau misalkan mau dinyalain gitu, kalau misalkan biar ada alarm bunyi gitu. Saat gerakan terdeteksi, kamera akan terus melacak aktivitas hingga berhenti. Nah, jadi kalau misalkan gua kesini tuh dia ngikutin. Oh ya, jadi si mata CCTV-nya itu ngikutin, ngelacak lah teman-teman ya, sesuai namanya, pelacakan gerak. Lalu untuk menu lainnya ini ada Tapo Care ya, kayaknya untuk yang cloud tadi ya. Tuh, tapi gue nggak akan pakai itu mah ya, yang penting fungsi CCTV-nya aja. Lalu di sini ada apa nih? Ada mobil, ada mode siang, ada mode malam ya. Itu nanti kalian bisa pilih aja mau CCTV-nya dipakai di mode malam, mode siang atau gimana ya. Oke, lalu ke pengaturan. Nah, di sini ada keterangannya ya, tuh. Kayak tadi namanya bisa diganti tuh. CCTV rumah. Tuh tadi notif aja langsung ada tuh, terdeteksi gerakan gitu ya. Icon dan lokasi garasi, zona waktu tuh bisa disetting. Balikan gambar kalau misalkan kalian masang CCTV-nya kebalik ya. Ini misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan kayak gini kan jadi kebalik nih. Nah, kalau misalkan kita balikan gambar, oh ya udah dia akan normal lagi tuh, ya. Oke. Tapi ini semakin kesini delaynya jadi nggak terlalu kelihatan teman-teman ya. Tuh. Tadi masih delay banget, mungkin karena baru dinyalain aja kali ya. Nanti lama-lama delaynya nggak terlalu parah lah. Terus di sini LED status, gua saran sih nyalain aja, zona privasi, terus juga deteksi peringatan, terus kartu micro SD. Settingannya sama seperti CCTV lainnya aja ya. Perekaman kartu micro SD boleh dinyalain aja, jadi biar kalau ada gerakan itu nanti kesimpan di micro SD ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian apa gitu ya, biar ke save gitu. Makanya ditaruh micro SD itu biar kalau ada perekaman-perekaman yang diinginkan atau tidak diinginkan itu bisa kerekam, dan kalian bisa ngejadwal juga nih mau ngerekam jam berapa, tengah malam sampai pagi gitu bisa tuh dijadwalin ya. Kualitas video di sini bisa pilih ya, 720p, 1080p, 360p, tapi udah paling bener 1080p ya. Oke. Dan sisanya kalian bisa kayak bagikan perangkat, reboot otomatis gitu ya. Oke. Paling segitu aja teman-teman ya. Ini menu CCTV-nya sama seperti menu CCTV WiFi pada umumnya teman-teman ya. Hasil gambarnya menurut gue juga cakep-cakep aja teman-teman ya. Kalau kalian minat, linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Ini bakal kepake sih buat gue ya. Lebih tepatnya buat di rumah orang tua gue ditaruh kalau misalkan kita mudik. Jadi rumah bisa dipantau gitu dari HP kayak gini. Yang penting WiFi di rumah
tetap selalu nyala dan HP kalian juga ada koneksi, jadi bisa mantau CCTV-nya dari mana aja gitu. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.